Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ala habibina wa syafi'ina wa maulana abil qasim Muhammad. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berada di penghujung bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Patutnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak nikmatnya yang telah diberikan tapi kita tidak pernah bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka jika kita tidak bisa menghitung segala macam kenikmatan yang telah Allah anugerahkan, setidaknya kita banyak-banyak bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tidak pula marilah kita senantiasa lantunkan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya. Hari ini kita berada pada tanggal 20 Ramadan. Sudah masuk kepada akhir pekan dari bulan suci Ramadan. Dalam arti beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kita pun pasti mengetahui bahwa di akhir-akhir hari-hari bulan suci Ramadan ini ada hari-hari yang sangat mulia yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Kita pasti mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Qur'anul Karim, pada malam Lailatul Qadar. Wahai Nabi Muhammad, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu gak Lailatul Qadar itu apa? Sesungguhnya Nabi itu pasti udah tahu segalanya, karena Nabi itu telah diberi ilmu yang berbeda dibanding dengan kita, umatnya. Jadi kenapa ada pertanyaan seperti ini dalam Al-Quran? Ya intinya sebenarnya pertanyaan seperti ini untuk agar umatnya tuh terus mencari apa itu arti dari malam Lailatul Qadar, seperti apa ciri-cirinya atau kapan terjadinya, ya. Yang pasti tidak ada yang mengetahuinya karena Allah Subhanahu wa taala pun tidak menjelaskan secara detail misalnya pada tanggal sekian, pada bulan ini, tapi yang jelas terjadi pada bulan suci Ramadan di akhir-akhir hari bulan suci Ramadan, terutama pada tanggal-tanggal ganjil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taharrau lailatal qadri fil witri min ashril awakhiri min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 akhir dari bulan Ramadan. Jadi kita disuruh mencari, ya. Mencari itu dalam arti apa? Ya agar kita tahu kapan ini terjadi gitu loh. Tapi disuruh mencarinya apa? Yaitu pada hari-hari akhir dari bulan suci Ramadan, 10 akhir bulan suci Ramadan. Tapi apa pada malam-malam ganjil biasanya. Taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashri al awakhir, ya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi itu apa? Yaitu witirnya itu, yaitu pada malam-malam ganjil tentunya. Ya, dijelaskan makanya tidak jadi hanya suruh mencari pada malam itu tapi tidak diketahui malamnya tanggal berapa, tanggal 17 kah, tanggal 19, 21, 23 atau kemudian malam 25, 27 dan lain-lain itu tidak ditentukan tanggalnya, ya ini tentu dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Para alim ulama menyatakan bahwa hal ini dirahasiakan agar umat Nabi Muhammad betul-betul terus, ya, hal ini untuk memotivasi agar kita ini ibadahnya semakin rajin,
Ramadan ini penuh keberkahan, Ramadan ini sangat mulia. Mulianya bulan suci Ramadan ya karena ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu mulia ya, khairun min alfi syahrin ya. Itu luar biasa kan? Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi orang yang beribadah, mengamalkan sesuatu kebaikan yang telah dianjurkan pada malam tersebut, ya pasti dia akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Yang kita ketahui, jangankan beramal ibadah ya, napasnya, tasbih, tidurnya pun kita dikatakan sebagai apa? Melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Tapi bukan berarti kita tidur aja gitu loh. Jadi selain sholat, nanti ada sholat rawehnya, kemudian nanti ada berbuat baiknya, bersosialisasi ya. Kemudian kita peka terhadap saudara-saudara kita, misalnya ada orang melakukan pada bulan suci Ramadan santunan anak yatim ya, atau santunan terhadap duafa, atau ada yang bagi-bagi takjil. Ini semua hal yang baik yang harus dilakukan. Jadi, tapi para alim ulama menjelaskan bahwa selain hal-hal seperti itu, ya kita dianjurkan untuk apa? Untuk bersolawat, ya. Untuk bersolawat misalnya kepada Rasulullah dan keluarganya. Kemudian banyak-banyak berzikir karena kita tahu ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ya bisa menenangkan hati kita. Terus orang yang paling dekat nanti kepada Rasulullah adalah apa? Orang yang paling banyak bersolawat. Nah, kita banyak-banyaklah solawat itu nggak sulit, sama kayak zikir, di mana aja, kapan saja, tidak ditentukan. Misalnya zikir hanya di masjid kah, hanya di musola, di surau, di madrasah, tidak. Zikir itu kapan aja, kita lagi jalan, lagi ngobrol, lagi mendengarkan orang, hati kita pun bisa kita sambil berzikir. Atau orang lagi ceramah, kita sambil mendengarkan, tapi lisan kita sambil bergerak. Walaupun tidak ada suara, tapi kita gerakan sambil berzikir, sambil bersolawat. Nah, ini kan sebuah kebaikan, sebuah amalan. Banyak sekali amalan-amalan yang memang bisa dilakukan ya. Terus baca solawat, berzikir, kemudian juga apalagi kalau malam malam Ramadan ini dikatakan mulia karena ada Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu mulia karena diturunkannya Al-Qur'an. Berarti apa yang membuat ini mulia? Ya Al-Qur'an. Al-Qur'an udah ada di sisi kita. Kita mencari hanya kapan itu malamnya. Yang mendapatkan dia adalah orang yang sangat beruntung. Tapi hal ini mulia karena Al-Quran. Terkadang Al-Quran yang betul membuat malam ini mulia, membuat bulan suci Ramadan ini mulia, justru dilupakan oleh kita. Ada Al-Quran itu maaf-maaf disimpan di dalam rumah, di lemari. Kadang-kadang sampai berdebu, sampai buluk ya, na'udzubillah min zalik. Nah, kita marilah pada bulan-bulan Ramadan, bulan-bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan ini, kita harus meningkatkan amal ibadah kita harus lebih taqarrub ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada lagi kesempatan. Kita nggak tahu umur kita ini sampai kapan. Pada malam Lailatul Qadar malaikat turun ke bumi memberikan keberkahan. Tanazzalul malaikati warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajar, sampai fajar tuh. Luar biasa. Jadi makanya banyak para alim ulama itu mungkin menghidupkan malam suci Ramadan ya, tidak hanya sebenarnya pada malam-malam ganjilnya, tapi malam-malam lainnya pun mereka selalu apa ya, membuka matanya, dalam arti tidur ya sedikit tapi meleknya lebih banyak. Apa ya, karena mereka melakukan sholat, tidak hanya sholat sunnah tapi sholat-sholat yang lain ya. Teman-teman mungkin ada yang melakukan sholat raweh, tapi selain itu banyak sholat-sholat yang memang dikerjakan yang mungkin oleh kalangan-kalangan khos. Makanya kalau puasa itu kan terbagi-bagi ya, seorang yang berpuasa itu ada orang puasa orang awam, puasa orang yang betul-betul tahu hakikat puasa, ada puasa yang betul-betul yang memang dilakukan oleh para waliullah yang tentu berbeda dengan kita. Kita hanya bisa mempelajarinya, mencontohnya apa yang kita bisa, ya selebihnya ya intinya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya pasti kita bisa lah melakukan ibadah-ibadah seperti itu. Mencari malam-malam Lailatul Qadar itu bukanlah sebuah kesulitan untuk kita. Selamat menikmati akhir-akhir bulan suci Ramadan. Semoga kita dianugerahi kesehatan, keberkahan, kelancaran, kemudahan untuk menjalankan ibadah ini. Ya kita pun berharap semoga kita dianugerahi umur yang berkah. Ya umur itu sebenarnya nggak bisa panjang, pasti ada batasnya ya. Tapi intinya umur berapapun, mudah-mudahan
itu menjadi sebuah keberkahan, dan di tahun-tahun selanjutnya kita masih diberikan anugerah untuk bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Dan mungkin kita bisa menyelami akhir-akhir dari hari bulan suci Ramadan ini dengan terus mendekatkan diri kepada Allah dan juga menghadiri berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga jasmani dan rohani kita semakin meningkat pesat. Jadi bulan suci Ramadan tidak hanya membuat tubuh kita mungkin hanya lapar dan haus, tapi kita bisa membangun ya dengan spirit daripada ulama yang selalu mendorong kita, yang tentunya mereka juga banyak telah mengamalkan amalan-amalan tertentu, yaitu telah mereka dapatkan dari perjalanan Rasulullah, keluarganya, para sahabat, tabiin dan tabiinat tabiin. Kita tinggal melanjutkan, kalau ada pertanyaan ya kita tinggal konsultasi kepada para alim ulama. Insya Allah mereka akan memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan landasan-landasan dan argumentasi burhan istidlal yang ada di Al-Quran dan hadis Rasulullah. Sekian, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.